Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa sallim ala hadha an-nabiyil karim nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi hari ini kita berkumpul kembali setelah sholat subuh berjamaah di pagi yang penuh dengan keberkahan ini. Kita sudah masuk bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, kurang lebih 4 bulan lagi kita akan masuk Ramadan. Jadi Muhammadiyah sudah mengumumkan tanggal 18 Februari kita sudah mulai tarawih. Kalau pemerintah tinggal menunggu nanti sidang isbat. Jadi lalu di bulan ini akhir-akhir ini banyak kita lihat cuaca. Walaupun di tengah-tengah cuaca ini kita bermohon kepada Allah agar kita dapat perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, keluarga kita, atap benda kita, karena di sana sini juga banyak musibah. Saya juga tadi minta Ustaz Ali jadi imam karena agak serak ya Pak. Radang Jumat kemarin pagi. Cuacanya sudah hujan terus berserta angin. Mudah-mudahan kita dianugerahi kesehatan dan afiat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dalam iman Islam dan takwa kepadanya, juga istiqomah dalam kebaikan dan ibadah, sehingga kita berharap kita diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Salawat salam tidak luput kita sampaikan kepada baginda Rasulullah. Semoga Allah mengerahkan kita istiqomah dalam ikuti langkah sunnah beliau, sehingga kita pantas berharap syafaat pertolongan beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita kitab Adab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Kemarin masih ada kurang juga. Jadi sampai flyer adab ini kurang. At-Tibyan fi Hamalatul Quran. Maksudnya ada At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran karya Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Beliau hidup kurang lebih tahun abad 6 Hijriah. Jadi jangankan dari bagi Hanafi, dari Imam Syafi'i ini jauh itu. Mari kita lanjutkan kajian kitab At-Tibyan yang pakai kitabnya sudah halaman terlanjut sudah halaman 78. Sebelum kita lanjutkan, mari seperti biasa kita kirimkan surah Al-Fatihah khusus buat Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau, tinggikan derajat beliau, juga kepada orang tua kita, guru-guru kita yang mungkin sudah kita lupa nama-namanya dari kecil, dari yang mengenalkan kita huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf Quran, sampai mengajarkan kita bagaimana tata cara sholat. Semoga Allah ampuni dosa-dosa beliau semuanya. Orang-orang yang berdosa dalam hidup kita, keluarga kita yang dalam keadaan kurang sehat, yang punya urusan, yang punya hajat besar maupun kecil, dunia maupun ukhrawi, semoga juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bi barakati wa bi wasilati wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل bab wa yustahabbu idza marra bi ayati rahmatin, dianjurkan jikalau idza marra itu lewat seorang qari, kita baca Quran, kalau lewat atau kita dapati ayat dan terkait dengan rahmat dan kasih sayang, an yas'alallah ta'ala min fadli, agar memohon pada karunia dari Allah, dianjurkan. Jadi misalnya apa tentang rahmat, kasih sayang Allah, tentang kita termasuk dianjurkan Imam Nawawi kita doa. Sebelumnya kan yang terkait dengan ayat-ayat doa, kita berdoa, atau ayat-ayat yang diulang-ulang kita senang gitu, itu boleh. Ini kalau kita ketemu lagi baca Quran lewat atau kita temukan ayat-ayat berkaitan dengan rahmat, kita dianjurkan memohon kepada Allah karunia-Nya. Wa idza marra bi ayati 'adzabin, kalau lewat atau ketemu surat-surat ayat-ayat yang bicara tentang azab, an yasta'idza billah minasyarri aw minal adzab, agar meminta perlindungan kepada Allah dari segala keburukan dan azab. Makanya ini perlu tadabbur kita ngerti. Karena yang tidak ngerti baca surat ayat-ayat tentang azab tapi nadanya nada gembira gitu. Nada senang gitu. Jadi nah, Imam Nawawi ngajarin bagaimana kira-kira au yaqul, atau boleh mengatakan atau bermohon dengan kalimat ini, doa ini, Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Ya Allah, sesungguhnya aku bermohon kepadamu keselamatan. Aku mohon kepadamu keselamatan. Ya umum keselamatan mana? Tapi tadi kita bicara cuaca, belum lagi kemarin itu yang jadi beberapa bahkan lebih dari seminggu ya, musibah di pondok pesantren Buduran itu sebenarnya termasuk pesantren tertua juga di Indonesia. Karena tahun baca sejarahnya 1920, tapi rintisannya katanya dari abad 17 lah. Jadi wajar banyak juga yang mungkin bangunan-bangunan itu. Semua yang sudah terjadi takdir Allah. Au as'alukal afiyah min kulli makruh, atau boleh juga Allahumma inni as'alukal afiyah min kulli makruh. Ya Allah, aku meminta kepadamu, memohon kepadamu keselamatan dari segala yang aku enggak suka. Makruh itu kan yang enggak suka, yang kita enggak suka. Makruh. Dari setiap yang kita enggak pengen, enggak suka, kita berlindung kepada Allah. Allahumma inni as'aluka min kulli as'alukal afiyah min kulli makruh. Au nahwi dzalika, atau doa-doa semisalnya. Wa idza marra bi ayati tanzihin lillahi subhanahu wa ta'ala, kalau lewat lagi baca Quran, lewat atau ketemu ayat-ayat yang memuji Allah, nazzaha faqala, maka dia bertasbih, ikut bertasbih. Apa bacanya? Imam Nawawi subhanahu wa ta'ala, atau tabaraka wa ta'ala, au jallat azama atau rabbina, ya, atau itu tiga macam itu. Jadi kalau kata-kata tasbih itu kan banyak banget, termasuk surat An-Nasr pendek, surat fasabbih bihamdi rabbika, ada sabbaha lillahi ma fis samawati subhanallahi asra bi 'abdihi lailan min tasbih sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaq. Ayat-ayat atau
surat-surat yang diawali dengan kalimat tasbih. Karena sesungguhnya seluruh makhluk itu bertasbih kepada Allah, bukan hanya manusia, benda-benda yang kita anggap mati pun mereka bertasbih kepada Allah. Cara tasbihnya yang berbeda. Kalau burung-burung dia berkicau, itu tasbihnya burung, kita aja nggak paham. Mungkin ada yang suka burung, paham bahasa burung. Yang ayam tasbihnya tiap pagi, buat kokok atau kukuruyuk itu tasbihnya. Makanya kita jangan kalah, binatang aja pada zikir pagi, kita nggak zikir pagi. Nanti habis kajian ini ya bisa zikir pagi. Kalau yang sudah hafal sebenarnya kalau aktivitas mau ke kereta ke stasiun naik kereta itu sebelum stasiun sudah selesai Pak. Kalau udah bertahun-tahun itu hafal dengan sedikit. Zikir pagi, zikir petang, nanti habis asar. Karena binatang-binatang makhluk lain saja bertasbih, kok kita termasuk dedaunan-dedaunan itu tasbih kepada Allah Subhanahu. Faqad shahha an Hudzaifah ibn Yaman, sudah datang riwayat dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah salat bersama Nabi. Jadi kalimat kalau kita lihat hadis Pak, ada sami itu, ada shallaitu, ra'aitu, berarti ini orang langsung dapat riwayatnya langsung dia melihat. Tapi kalau dari an berarti bisa tiga orang, dua orang. Dzata lailatin, suatu malam aku pernah sholat bersama Nabi suatu malam. Faftatahal Baqarah, baginda Nabi baca surat Al-Baqarah. Ini qiyamul lail Pak. Faqultu yarka'u indal mi'ah, aku kira paling habis 100 ayat 100 ruku dan yarka'u beliau ruku. Tsumma madu, ternyata terus yusolli biha fi rakatin. Aku kira lagi paling dihabisinya Al-Baqarah 1 rakaat ini. Ternyata famadu, beliau terusin lagi. Fakultu yarka'u biha, mungkin habis ini dah ruku. Summa ftataha an-nisa faqara, lalu beliau melanjutkan surah An-Nisa. Habis Al-Baqarah surah bukan Ina-Atena, bukan. Habis Al-Baqarah An-Nisa aja tuh. Surah Al-Baqarah 200 sekian. Faqara, beliau baca ini surah. Tsumma iftataha Ali Imran faqara, habis nyambung itu habis nyambung lagi surat Ali Imran. Yang ra'u mutarassilan, udah gitu bacanya pelan-pelan. Keburu ini kerap gitu. Idza marra bi ayatin fiha tasbihun, sebab kalau beliau ketemu surat yang mengandung tasbih, beliau bertasbih. Nah ini hadis itu. Wa idza marra bi ayati su'al sa'al, kalau ketemu ayat-ayat tentang yang mengandung doa, beliau berdoa. Atau yang disuruh doa, itu kan di Al-Baqarah ada. Ud'uni astajib lakum. Wa idza marra bi ta'awudin ta'awwada, kalau ada ayat ketemu ayat untuk perlindungan, ya beliau minta perlindungan. Rawahu Muslim, riwayatnya Muslim fi sahihi, di kitab sahih beliau. Wa kana suratul nisa fi dzalikal waqt mutaqaddimah ala Ali Imran. Saat itu surat An-Nisa masih ada di depan surat Ali Imran. Kalau yang sekarang susunannya Ali Imran dulu baru Nisa. Jadi nanti kan kita ketemu nanti kalau baca imam tuh baca kita sholat bacanya berurut Pak, dari yang paling atas sampai ke bawah. Jangan ngacak. Nah, iya. Karena kalau imam baca ngacak berarti belum dapat ilmunya. Kajian. Jadi bayangkan Pak, beliau baginda Nabi, beliau Sayyidul Mursalin,
imam muttaqin, imamnya para nabi, salat qiyamul lail sampai seperti itu. Jadi qiyamul lail itu panjang juga sunnahnya Pak. Jadi bukan ngejar rakaatnya, ngejar rakaatnya tapi pendek-pendek. Jadi sunnahnya juga qiyamul lail itu panjang. Yang nggak hafal gimana bisa baca. Ada Quran yang bisa dia gitu. Nah, yang gede ditaruh di depan. Coba riadoh latihan di rumah gitu. Qiyamul lail rakaat pertama Al-Baqarah selesai. 2 rakaat aja tahajud tapi panjang-panjang. Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua surat Ali-Imran. Qala ashabuna rahimahumullah ta'ala. Kalau Imam Nawawi mengatakan qala ashabuna, berarti beliau mengatakan teman-teman kami yang satu mazhab, ya satu mazhab Syafi'i, kan beliau mazhabnya Syafi'i. Berkata wa yustahabbu hadha su'alu wal fi ista'adatu wat tasbihu li kulli qari'in. Dianjurkan baca memohon doa, isti'azah minta perlindungan dan baca tasbih ini likulli qari'in, buat setiap qari yang baca Quran. Sawa'un kana fi shalah aw kharijan minha. Baik dia di dalam salat maupun di luar salat. Kharij itu salat di luar. Qalu, mereka juga berkata wa yustahabbu dzalika fi shalah, dan juga dianjurkan baca tersebut di dalam salat lil imam wal makmum wal munfarid, buat imam ataupun makmum ataupun salat sendirian, yang lagi salat sendirian. Li'annahu du'aun fastawau fihi kat ta'min aqibal fadhi, karena dia bagian dari doa, maka tetaplah melakukan isi fastau kat ta'min, seperti kita mengucapkan amin akibat fil Fatihah, setelah baca Al-Fatihah. Kan Al-Fatihah memang enggak ada di Quran, tapi di ujung Al-Fatihah itu kan mengandung doa. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini dianjurkan selain Al-Fatihah juga bisa. Wa hadzal ladzi dzakarnahu min istihbab as-su'al wal isti'adzah, yang kami sebutkan ini dianjurkan berdoa dan meminta perlindungan. Wa huwa madhhabus Syafi'i rahimahullah wa jamaahir ulama rahimahullah, adalah menurut mazhab Syafi'i dan jumhur atau mayoritas ulama rahimahullah. Jadi menurut mazhab Syafi'i. Apakah ada mazhab lain yang mengatakan beda? Iya. Selanjutnya Imam Nawawi mengatakan wa qalu Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan pendapatnya beda lagi rahimahullah taala, la yustahabbu dzalika. Enggak ada disunahkan atau dianjurkan baca gitu. Bal yukrahu fi shalah, bahkan dimakruhkan kalau bacanya di dalam salat. Waswabu qaulul jamaahir lima qaddamnahu. Imam Nawawi menggarisbawahi yang benar adalah qaulul jamaahir, suara atau pendapat mayoritas seperti yang kami sudah sebutkan. Imam Abu Hanifah yang berbeda pendapat, tidak ada dianjurkan. Justru kalau di dalam salat makruh. Kalau ada perbedaan pendapat ini nggak usah kita bingung, udah lama. Nah, jadi kalau kita sholat jamaah, imamnya baca ya, kita baca. Sama seperti sujud tilawah, sujud ayat-ayat sajadah. Jangan imam nggak sujud, kita sujud sendiri, walaupun ada ayat sajadah. Selanjutnya faslun, selanjutnya setelahnya wa mimma yu'tana bihi wa yata'akkadul amru bihi, dan di antara yu'tana bihi yang hal yang perlu diperhatikan, wa yata'akkadu al amru bihi, yang juga perlu ditekankan,
tentang ihtiramul Quran adalah memuliakan atau menghormati Quran min umurin qad yatasahadu fiha ba'dul ghafilin al-qari'in mujtami'in. Itu memuliakan Quran dari hal-hal yang seringkali disepelekan dari oleh sebagian orang-orang yang lalai, baik yang baca Quran maupun yang dengar Quran. Yang orang yang dengerin orang baca Quran. Nah, ini sering terjadi di tengah-tengah kita, baik sehari-hari di rumah ataupun di acara-acara tertentu. Famin zalika di antaranya ijtinabut dhahik. Iya, menghindari tertawa. Dia lagi baca Quran tapi cuma dia ketawa. Atau dia mendengar orang baca Quran bercanda ketawa. Wallawat, bikin keributan. Jadi sering nih. Kan biasa kalau ada acara tuh sebelum penceramah hari ini, mari kita dengarkan bacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ustaz ini gini. Ini koreknya ngaji panitia sibuk aja bikin keributan. Bagian konsumsi kelentang di belakang. Seharusnya itu sebelum udah selesai, termasuk tahlilan itu. Begitu kori baca, duduk semua dengar. Ya gitu. Bahkan tak sedikit pak, mana ustadznya yang ngobrol mau ceramah itu udah kori ngaji dia ngobrol. Kita pernah tegur panitia. Saya ingat dulu tuh waktu di pesantren, betul pesantren itu pernah datang kori dari Mesir. Beliau ngaji itu ada ngobrol, kebetulan ada perwakilan dari kecamatan itu langsung dimarahin Pak itu juga lagi ngobrol gitu. Yang ngaji ngobrol gitu. Wal hadis bercakap-cakap. Tadi tertawa, bikin keributan, ngobrol, bercakap-cakap ngobrol. Fi khilalil qiraah, di tengah-tengah orang baca Quran. Jadi di rumah apalagi ya, ibu ngaji di rumah tapi TV nyala, gimana ngaji? Ini nggak memuliakan Quran, kan Quran bacaan mulia. Illa kalaman yutarru ilaih, kecuali kalimat-kalimat atau ucapan-ucapan yang memang perlu secara darurat kita sampaikan. Misalnya ada panitia menyampaikan ke narasumber atau apa gitu. Seperlunya ya Pak, sedaruratnya. Jangan biasa ini. Waliyattasil amrullah ta'ala subhanahu wa ta'ala, maka kita harus mengikuti atau mempraktekkan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 204. Allah berfirman, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al qur'an, kalau dibacakan ayat Quran, fastami'u lahu. Jadi sebenarnya sudah pernah dengar, sami'ah itu mendengar. Kalau istami mendengarkan dengan seksama dan khusyuk. Ansitu sama sukut itu diam juga, sukut. Ansitu, ansit diam dengan tenang. Seraya kita sambil kita mentadabburkan ayatnya. Kalau ini baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya kan? Jangan korinya udah bersalah tahu, atau korinya sendiri jangan kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Surat itu qad sami'allahu qawlan lati tujadilu. Ada lagi jin saja mendengarkan orang baca Quran. Wala'allakum turhamun, kalau engkau sudah mendengarkan, menyimaknya, diam dengan tenang, tadabbur, la'allakum turhamun, Allah mengatakan agar kalian dapat rahmat kasih sayang dari Allah. Karena di Quran bukan komik, bukan majalah, dia firman Allah
yang diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sedang baca Quran, artinya kita sedang bernajah, berdialog kepada Allah. Jangan ngaji sambil main. Nanti juga ada bahannya. Selanjutnya, wal yaqtadi bima rawahu Ibnu Abi Dawud an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Begitu juga hendaknya kita ngikutin, nurut apa mempraktekkan apa yang diriwayatkan Ibnu Abi Dawud, riwayat yang datangnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Annahu ikana idza qara'a Al-Qur'an, beliau kalau baca Quran la yatakallam hatta yafrugha mimma arada an yaqra. Beliau tidak dipotong dengan omongan apapun. Hatta yafrugha, sampai selesai, mimma arada, dari apa-apa yang dia kepengen, an yaqra, yang dia mau baca Quran. Kalau semua yang dibaca misalnya surat Al-Waqiah sudah sampai selesai, ya silakan mau ngobrol, baca, mau ada yang sebelumnya etikanya. Kalau misalnya kita harus ngomong di tengah-tengah kita ngaji, saya pernah katakan kita mau ta'awuz. Kebetulan kita lihat cucu anak kita jatuh, kita mau atau ngucapin jawab salam orang tamu, kita mau lanjutkan ngajinya, ta'awuz lagi Pak. Rawahul Bukhari fi sahihi, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahih beliau. Waqala, Imam Bukhari mengatakan lam yatakallam hatta yafragha minhu. Jadi kalau di atas hadisnya la yatakallam, ini lam yatakallam, bedanya. Zakarahu fi kitab tafsir fi qouli ta'ala, beliau menyebutkan dalam bab ada kitab tafsir di ketika mengomentari ayat Quran, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum an-nasyid. Ini hafal banget ini ayatnya. Nanti lihat kayak dua-dua. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu, istri-istrimu adalah ladangmu, tempat kamu bercocok tanam. Fa'tu harsakum, maka datangi dia, cangkul dia, an-nasyid, terserah mau gimana. Ada ulama tafsir kadang mengatakan mau ambil diri, mau duduk, mau terbang, bagi bawah. Yang penting yang dihalalkan itu. Wa min dzalika al-abathu bil yadi wa ghairiha. Juga diantaranya adalah yang dilarang itu, yang sering dilihat oleh Imam Nawawi ini, main dengan tangan. Tapi baca ngaji tangannya apa? Megang bolpen atau megang tangannya main itu. Atau semisalnya. Ini jangan Pak. Karena bagian dari kita baca Quran itu ikhtiram, memulai Quran. Jangan sambil main-main, atau tangannya main-main apa. Ya. Termasuk kalau guru-guru ngaji anaknya begitu, dikasih tahu Pak, jangan sampai main. Karena Quran yang kita baca adalah kalam Allah. Mungkin kalau yang masih kecil-kecil apa Iqra kan bukan Al-Quran, itu masih kita tolak, tapi sedikit-sedikit kasih tahu. Kalau baca Quran, sudah megang Quran, udah ikhtiram, mulai Al-Quran. Fa innahu yunaji rabbahu subhanahu wa ta'ala. Ini yang tadi saya bilang. Karena orang-orang yang baca Quran, seorang qari itu sesungguhnya dia sedang bermunajat kepada Tuhannya. Kalau lagi munajat dia main-main tangannya, kakinya, kaki, udah gitu. Ya, nggak bisa diam. Fala ya'bathu baina yadayhi, maka jangan main-main dengan tangannya. Bolpen enggak apa. Wa min dzalika, juga yang dilarang, yang sering dilihat, an-nazaru ila ma yulhi, melihat segala sesuatu karena yulhi, yang mengalihkan perhatian, yang dapat mengalihkan perhatian. Apalagi yang lagi baca di podium itu apa aja gitu, lebih baik menunduk, jangan jamaah ada panitia lewat ini
hilang konsentrasi. Nah ini ayatnya salah dibaca. Yubayidudin, dan yang dapat mengganggu konsentrasinya, yang mengalihkan perhatian juga yang mengganggu konsentrasinya. Apa aja? Wa aqbahu min hadza kullihi, dan yang paling buruk di antara semuanya itu kata Imam Nawawi, aw an-nazaru ila man la yajuzu an-nazar ilaihi, yaitu melihat sesuatu yang memang nggak boleh dilihat lagi ngaji. Kalau di rumah ya tadi seperti lagi ngaji tapi sambil nonton sinetron, sambil nonton acara gosip, dan lewat iklan atau sambil scroll handphone. Ini gimana lagi sambil ngaji? Mulutnya ngaji tapi tangannya Bismillahirrahmanirrahim, ya sih malam-malam lagi kita jalan kamu lagi baca Al-Quran tapi kal amrati wa ghairi, apa sesuatu yang mungkin baru kita dengar, seperti melihat anak remaja laki-laki yang masih klimis, yang nggak berbulu, belum berkumis, glowing lah bahasa kita, cowok tapi glowing. Itu menurut ya mungkin di sana ya kita nggak tahu ya, orang-orang punya penyakit sesuatu yang menarik. Fa inna nazara ila al-amrad al-hasan min ghairi hajatin haram, karena sesungguhnya melihat kepada anak remaja al-amrad tadi tanpa hajat, tanpa keperluan haram. Sawa'un kana bi syahwatin aw bi ghairiha, baik dengan syahwat maupun tidak. Aminal fitnah am lam yakmanha, dia aman dari fitnah ataupun tidak. Jadi nggak bisa bilang enggak ini. Mana kan ketundukan badan. Walil mu'minina yang butuh nanti ada. Hadza huwa al-madhhabus shahih al-mukhtar inda ulama. Ini adalah mazhab yang benar menurut para ulama, kata Imam Nawawi. Wa qad nassa ala tahrimihi al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Hal ini telah dinyatakan oleh pengharamannya oleh Imam Asy-Syafi'i. Wa man la yuhsa minal ulama, dan ulama-ulama yang tidak terhitung jumlahnya. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah landasan pada tadi ayat surah An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakanlah kepada orang-orang beriman yaghuddu min absarihim, agar dia menundukkan atau menjaga atau menutup mata pandangannya. Wal ayat fi ma'nal abaqah, wali'annahu fi makna mar'ah, karena itu memandang al-amrad tadi sama apa maknanya dengan kita melihat perempuan yang laki. Bal rubbama kana ba'dhum aw katsir minhum ahsan min katsirin minan nas, bahkan barangkali sebagian atau banyak di antara mereka ya amrad ini lebih menarik dibanding perempuan. Iya. Dulu saya punya di mana di kelas, bahkan anggotanya kori-kori itu ada 2 orang itu yang kayak perempuan, saya tenang-tenangin cowok jadi kayak perempuan gitu, karena bodinya juga memang kayak perempuan. Iya, jadi itu ngeri kalau kita ngomong juga kan ngeri gitu. Itu pentingnya pelajaran di rumah ketika anak sudah mulai balik, kamarnya harus dipisah. Kamar bisa. Orang tua jangan mandi bareng lagi. Udah mulai besar tuh, walaupun perempuan juga yang sama mandi sama ibunya. Wa yatamakkanu min asbabir ribati fihi, lebih memungkinkan
min asbabir riba fihi, berbuat untuk tidak senonoh kepadanya. Wa yatasahhalu min turuqis syarri fi haqqihi, dan lebih mudah jalan untuk berbuat keburukan kepadanya. Ma la yastasahhalu fi haqqil mar'ah, kemungkinan yang tidak mudah kita lakukan kepada perempuan. Fakana tahrimu aula, maka haramnya bahkan lebih utama dibandingnya. Wa aqawilu as-salaf fi tanfir minhum akthar min an tuhsara, dan pernyataan-pernyataan ulama salaf tentang menjauhkan hal ini banyak sekali untuk disebutkan. Wa qad sammuhum al-antan, mereka menamakannya dengan antan. Antan itu apa ya? Bau busuk gitu ya, bau yang menusuk ya. Jadi yang begitu tuh bau busuk. Di kaunihim mustaqadzarina syar'an, mereka para ulama salaf itu menilai hal ini sangat menjijikkan secara syariat agama. Wa amman nazar ilaihi fi halil bai' wasyira, adapun melihat amrat tadi dalam hal kita jual beli, wal akhdi wal ata, atau dalam ketika memberi atau menerima sesuatu dari dia atau dari mereka, fajaizun lid darurah, maka dibolehkan karena darurat. Wa belum watan yibi wa ta'lim, atau dalam kedokteran penyembuhan, lagi nyembuhin atau ngobatin, atau dalam pendidik wa nahwiha, atau semisalnya min mawadi'il hajat, ketika kita punya hajat atau keperluan, fajaizun lid darurah, maka itu dibolehkan sebab darurat. Lakin yaqtasirun nazir ala qadri hajat, tapi melihatnya sebatas keperluan aja. Pengobatan pun makanya perlu mahram, ditemani. Sekarang banyak perempuan ke dokter-dokter perempuan. Wala yudimun nazar min ghairi darurah, tidak diperkenankan melihat kalau enggak ada kedaruratan. Wa qadal muallim innama yubahu lahu nazar alladhi yahtaju ilaihi. Begitu juga seorang guru, dia dibolehkan melihatnya seperlunya aja, ketika dia butuh aja. Wa yahrumu alaihim kullihim fi kulli ahwalin nazar bisyahwa, diharamkan atas mereka melihat mereka fi kulli ahwal, dalam keadaan apapun melihat dengan syahwat. Wala yahtassu hadza bil amrad, dan diharamkan ini bukan hanya khusus buat amrad tadi, anak remaja yang masih klinis gitu ya. Bal yahrumu ala kulli mukallafin an-nazar bi syahwa ila kulli ahadin, tapi diharamkan pula untuk setiap mukallaf melihat dengan syahwat kepada siapapun. Rajulan kana aw imra'atan, melihat laki-laki melihat ke laki-laki, ataupun perempuan melihat perempuan, atau laki melihat perempuan. Muharraman kanatil mar'ah aw ghairiha, dia mahram ataupun bukan. Dia mahram ataupun bukan. Illa zaujat, kecuali kepada pasangan istri. Awil mamluka, atau pada budak, allati yamlikul istimta'a biha, yang dibolehkan untuk bersenang-senang dengannya. Hatta qala ashabuna, sampai-sampai sebagian dari kami ulama Syafi'i mengatakan yahrumun nazar bisyahwa ila maharimihi, diharamkan melihat pula dengan syahwat kepada para mahramnya, siapa aja, kabintihi wa ummihi, seperti kepada anak perempuannya ataupun kepada istrinya, kepada ibunya. Wallahu a'lam. Jadi sambil baca, intinya sambil baca Quran, mata jangan jelalatan. Ya, kalau kepada mahram aja kita disuruh menundukkan, pada anak, pada ibu, apalagi yang bukan mahram. Misalnya kalau di rumah bukan berarti tidak ada gangguan di TV tadi, di handphone, cuma konsentrasi khusus baca Quran, kita sedang dialog, dan ulama mengatakan iqra'il Quran, baca Quran seakan-akan Quran itu turun dengan kepadamu, atau seakan-akan Quran sedang dialog denganmu. Jadi kita khusus, kita tadabbur.
Karena bertahun-tahun kita baca Quran tapi nggak ada yang lengket. Wa 'alal hadirina majlis qira'ah idza ra'aw syai'an min hadzal muqarrar al-madhkurah wa ghairiha, kepada para hadirin jamaah majlis qira'ah qira'ah Quran, idza ra'aw syai'an, kalau mereka melihat sesuatu min hadzal muqarrar al-madhkurah, kemukaran yang telah disebutkan tadi atau semacamnya, an yanhau anhu ala hasabil imkan fil yad liman qadar, dia harus mencegahnya sebisa mungkin kalau dia mampu dengan tangannya, dengan wewenangnya dan kehormatan. Wa bil lisan liman ajiza anil yadan, dengan lisannya kalau dia tak mampu dengan tangan. Wa qadara ala lisan, lalu dia mampu dengan lisan. Wa illa falyunkir bi qalbihi, kalaupun itu tak mampu maka dia harus mengingkarinya dengan hatinya. Wallahu a'lam. Sekarang subuh jam 4.18 cepat sekali. Silakan kita cukup dulu situ. Nanti kalau ada yang mau dipertanyakan, ya silakan Pak Raja. Ada 3 pertanyaan. Ya. Pertama kita bisa bicara kalau buku baca Fatihah itu doa ya. Waktu dia dengan kita jawab ada. Nah, bagaimana setelah baca Al-Quran kita banyak kata-kata doa, Rabbana awal. Memang kita sesuatu doa kita bilang juga, atau kita lanjut aja nggak usah baca. Pertama, kedua, pada saat kita baca Al-Quran kita ketemu ayat sejadah yang ada 17 kalau nggak salah 16 saya di satu Al-Quran ada 17 yang kita melakukan sujud. Nah, pada sujud itu apakah kita boleh baca seperti Subhana Rabbiyal A'la saja atau baca yang mau sholat sujud tilawah? Yang ketiga, kalau kita kadang sering melihat orang baca Al-Quran pakai gadget, gadget simpel. Itu yang salah satu juga belajar. Itu nilainya gimana Ustaz? Dengan baca mushaf dengan pakai handphone Ustaz? Pahalanya seperti apa atau saya nggak tahu apa ya? Seperti apa Ustaz? Terima kasih Pak Raja. Jadi orang pertama langsung 3. Yang pertama tadi sudah disebutkan kata ini akibal Fatihah, nyebutnya seperti kita mengucapkan amin setelah baca surat amin surat Al-Fatihah kenceng enggak? Kenceng kan? Jadi boleh kenceng. Amin. Nah, kalau doa ada ayat Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Kita mau baca dalam hati juga boleh amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Gitu. Biasanya doa kalau Rabbi firli itu doa Rabbana atina, Al-Baqarah terakhir itu doa juga. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Kalau tidak baca Quran di rumah ya amin amin. Mau tambahin doa juga. Maka kalau yang belum tahu artinya kan ada bagiannya di samping baca. Oh ini isinya doanya ini. Itu kita itu ya. Ampuni dosa-dosaku. Tambahin. Tapi tadi Abu Hanifah mengatakan di dalam sholat makruh nggak boleh, tidak dianjurkan. Ini kemungkinan itu nggak familiar kan di kita kan kalau sholat, apalagi sholat jamaah. Yang kedua tentang sujud tilawah ayat sajadah ya. Sajadah bagaimana yang belum hafal doanya hafal ya kan? Yang belum hafal kok. Iya. Masa nomor handphone teman-teman hafal semua tapi kita enggak. Nah, kalau belum hafal juga tahu-tahu udah terlanjur ketemu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu. Yang ketiga
Lanjut sama Musa Ustaz. Ya, mushaf. Nah ini sebelum ada fatwa juga ini. Mushaf itu gitu, la yamassuhu illa mutahharun, jangan dipegang kecuali orang yang suci. Bagaimana itu kan ini bicara Quran, mushaf apa enggak? Karena kalau bicara mushaf ada yang mengatakan bertanya, zaman Nabi kan belum ada mushaf. Belum ada. Lalu ayat ini nggak boleh dipegang, Quran yang di mana? Maka ada banyak mufasir ada yang mengatakan mushaf ketika ada di Baitul Izzah, nggak ada yang megang kecuali al-mutahharun. Siapa? Ada ulama sebagian mengatakan al-mutahharun dimaksud adalah para malaikat yang memang diizinkan oleh Allah untuk memegang. Kedua, nah hukumnya berbeda antara mushaf dan gadget. Maka banyak ulama mengatakan an-nazar ila mushaf itu bisa pahala, melihat dengan mushaf itu berada pahalanya tersendiri. Kalau nggak salah nggak lewat ya, aku belum ya. Ada pembahasan juga di sini. Jadi kita baca Quran, makanya ada juga orang yang para hafal Quran ketika dia tadarus atau di murajah dia tetap baca Quran karena dia pengen dapat pahala melihatnya, melihat mushaf itu. Beda dengan gadget. Maka nanti ada hukum begini tuh, gadget itu boleh nggak yang isi Quran kita baca ke bawah toilet? Ulama mengatakan boleh karena dia bukan mushaf. Kita nyebutnya apa? Gadget kan, handphone. Masalah itu ada rekaman morotal di situ, makanya ada yang mengatakan ulama ketika kita yang baru menyimpan atau ringtone-nya jadi dari morotal Quran harus hati-hati sebelum masuk toilet sama mandi. Kalau mau dibawa itu harus dimati dulu. Nanti ada ulama soalnya mengatakan bisa dosa itu. Ketika dia bunyi kita lagi nongkrong, nah ini kan ringtone gitu. Alhamdulillahilladzi lagi nongkrong. Gitu. Ada ya. Ya itu. Jadi kalau mau dibandingkan mushaf lebih bagus. Jadi bagus juga kita kemana aja punya mushaf satu. Ada lagi? Ya, Pak Haji, karena yang ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian tadabbur Al-Quran ini kecenderungan tidak ada sifat melalaikan dalam arti menzolimi kalau baca Al-Quran. Baca Al-Quran yang direfleksikan dengan doa itu kecenderungan jemaah kita baik dari sekarang maupun yang akan datang kecenderungan imam baca doa mereka melepaskan diri tidak mengikuti atau dia bentuk halaqah tersendiri entah itu pengurus atau panitia atau RT RW itu mereka bikin kelompok sendiri sedangkan imam membaca doa itu kan juga baca Al-Quran. Nah ini ada punishmentnya nggak untuk yang melalaikan orang yang membaca Al-Quran dalam bentuk doa? Apa Allah diajak maklum aja bahwa itu urusan imam, kita sibuk urusan pengurusan RT atau pengurusan RW atau kepengurusan masjid. Nah ini kecenderungan jemaah ini merasa bahwa Allah maklum kita banyak urusan, jadi imam doa aja terserah kita mau ngabur atau keluar dari ini ya sah-sah aja gitu. Nah di sini apa memang jemaah ini keilmuannya nggak nyampe ya untuk mentadaburi Al-Quran ini. Nah gimana menurut Pak Ustadz ini kajian ini cukup bermanfaat atau enggak, atau jamaah ini kalau Pak Ustadz menerangkan tidur tidak menyimak?
Dan ini mesti disikapi dengan bijak oleh seorang ustadz gitu. Belum aja. Ya, Ya. Benar. Ini jadi banyak teman ini. Ini. Jadi ini di dalam sholat, di luar sholat tadi bahasa Imam Nawawi wa yustahabbu. Bedakan kata-kata yustahabbu dengan yusannu. Yusannu itu disunahkan, yustahab itu dianjurkan. Anjurkan artinya andai kata pun tidak dilakukan yang namanya dosa. Yustahab. Tapi itu bagian dari adab. Makanya kan kitab ini tentang adab. Adab kita memulaikan Quran. Isi Quran itu kan ada ancaman, ada janji, ada doa-doa. Itu maksudnya yang mengandung doa-doa kita adabnya mengaminkan. Atau yus'al tadi minta apa kita di situ. Nah, mungkin kalau yang nggak banyak permintaan di kaum ini mungkin nggak butuh juga gitu sih. Enggak. Terus kalau ada ayat-ayat perlindungan, misalnya termasuk azab tentang azab neraka, ya kita diminta berlindung. Oh, billahi min zalim. Tadi kan dianjurkan juga sama Imam Nawawi ketika doa-doa tentang ini, Allahumma inni as'alukal afiyah. Pendek itu paling pendek, Allahumma inni as'alukal afiyah. Allah, aku memohon keselamatan. Baik dunia maupun akhirat, keselamatan fisik, keselamatan benda, keselamatan keluarga, apa aja asal umum. Atau ini Allahumma inni as'alukal afiyah min kulli makruh, keselamatan dari segala sesuatu yang aku nggak suka. Apa yang aja yang kita nggak suka, itu doa. Andai kata kita sudah taklim, sudah dikasih tahu, dia nggak mengerjakan atau tadi ada perilaku seperti Bang bilang, kita ngaji nih, kita doa, dia kita amin, dia udah tahu juga ikut ngaji, kita sibuk ada apa? Ya, apa sebenarnya dari hal-hal yang tadi, kalau memang halnya itu kata memang ad-darurah itu dibolehkan saja jaiz. Ad-darurah tubihul mahdzurah. Kecuali itu jadi kebiasaan dia. Tiap orang baca begitu dia sibuk, kan nggak boleh bikin keributan tadi. Itu bagian dari adab Quran. Orang lagi ngaji kok ribut sibuk, tegur aja. Ya ada yang ngaji nih, ada yang berisik. Itu boleh ditegur. Terus apakah ini cuma bagian dari imam? Semua kita kan kita punya bandibu ahli walau ayat. Itu yang secara dakwah, yang secara non profesional, setiap kita punya tanggung jawab untuk menyampaikan apa-apa yang kita udah tahu. Tapi semangat orang ada yang baru tahu dikit, jangan nyalahin. Menyampaikan itu bukan nyalahin, Pak. Salah. Ada yang orang baru ngaji sebentar dikit gitu, atau baru 10 menit atau 2 orang, dia semangat ayat ada kalimat bagi gunaan walau ayat, lalu semua orang yang berbeda-beda disalahin dengan apa? Berpijak katanya dia kan menyampaikan apa yang dia tahu. Tapi yang tahu dia baru tahu kan dikit. Menyampaikan itu bukan menyalahin orang. Nah, masalah tadi main-main atau taklim itu kan nanti kalau sudah kita bahas juga adabnya dalam taklim, majelis ilmu, kita nggak ngobrol, main handphone, tidur. Bahkan saya pernah bilang Imam Syafi'i ketika ngaji atau belajar sama Imam Malik, dia mau ngobek kertasnya aja pelan-pelan, khawatir mengganggu atau terdengar oleh Imam Maliki. Nanti seperti itu. Jangan malah kita ngaji ngobrol atau ada main handphone atau tidur, ya. Nah ini itu bagian dari adab majelis ilmu. Silakan yang lain Ustaz. Mulai yang di sini aja. Di sini sebutkan bahwa haram illa zawjata al-qawil ma'rufan allati lam yakun istimta'na. Ini ada ya, kecuali kepada istri atau budak perempuan yang dimiliki untuk bisa berlipat-lipat atau berpindah. Ini masalahnya budak wanita ini kan tahun 676 ya. Berarti
Ada kebolehan memiliki bintang itu gimana? Tidak mau. Ini tadi pembahasannya nanti ada terkait dengan ya. Kan bahasanya agak lebih panjang nih. Karena nanti sangat terkait dengan ulumul Quran. Ada cabang dalam ulumul Quran itu namanya nasih mansukh. Ada orang bertanya, perbudakan sekarang sudah tidak ada. Apakah ketika Quran bicara tentang perbudakan ada berarti ayat-ayat perbudakan itu mansukh, dihapus? Ulama menjelaskan tidak. Ayat karena Quran ini adalah universal dan sampai nanti akhir zaman, suatu ketika atau suatu saat bisa jadi di daerah-daerah tertentu perbudakan itu masih berlangsung. Maka hukum itu bisa dipakai, gitu. Bisa. Tapi kalau di tempat kita perbudakan itu tidak, ya jangan kita pakai pasal. Lalu menganalogi bahwa pembantu di rumah kita budak, dan bisa pidana kita nanti yang pembantu di rumah dianggap budak, berbeda. Karena pada hal tertentu misalnya perbudakan masih berlangsung, hukum-hukum tentang perbudakan itu berlaku. Jadi itulah maka di Quran itu ada sebagian orang kata tidak ada nasih mansukh. Semua ayat terpakai. Kalau ada Quran yang mansukh berarti ada Quran yang kada luas atau pada ayat Quran itu berlaku sampai akhir zaman. Dan maksud ini cerita ini adalah istri dan budak-budak yang boleh kita bersenang-senang dalam artian melihatnya pada ketika lagi baca Quran, bukan lagi baca Quran bersenang-senang, bukan, tapi melihatnya. Karena itu di atasnya kan bicara tentang an-nazar, melihat istri ataupun budak yang kita dibolehkan untuk bersenang-senang. Itu melihat ketika baca Quran. Jadi pada masa atau pada daerah-daerah tertentu yang ada nggak di sekarang di dunia, kita nggak tahu. Apakah di belahan apa di Afrika perbudakan masih ada, kita nggak tahu. Dan ini hukum atau syariat tentang perbudakan berlaku. Makanya ini ada juga yang salah memahami. Dulu ada disertasi di Jogja yang mengatakan ada pernikahan atau kita menggauli perempuan tanpa nikah itu dibenarkan dalam Islam, yaitu budak. Tetapi di bedahnya itu kurang teliti, akhirnya jadi kontroversi. Korea Utara ada ya? Karena di Korea Utara, Jepang itu laki atau Rusia lagi susah nyari laki-laki, Pak, perempuan yang KW itu kan dilarang juga. Ada pemahaman seperti itu dia. Karena ini yang jadi masih begitu. Karena dia nganggap tuh TKW itu mamluk. Iya kan. Dari akhir dianggap udah beli kan. Padahal itu kan boleh beda. Kalau orang apa? Itu kan bahasanya kan akadnya bukan jual budak. Ini perlindungan TKW-nya itu yang melemah, khususnya Indonesia gitu kan, banyak kasus. Ada lagi yang lain? Ini udah 6 kurang. Sudah ya? Cukup. Ya. Mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat, karena ini kajian kita ketiga ada tentang adab, maka apa yang sudah disampaikan kita berusaha sama-sama, termasuk saya pribadi juga ikut bagaimana menerapkan itu saat itu di majlis ilmu kita, di majlis Quran, ketika baca Quran sendiri atau ketika mendengar baca Quran dan seterusnya. Hal-hal yang kemarin salah, kita baru tahu, itu kita bisa perbaiki atau koreksi
sehingga itu tidak menerus-menerus menjadi sebuah kesalahan yang kita turunkan kepada anak keturunan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Mari kita baca dan tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum